وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang beruntung, dan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin. Karena hanya itu bekal kita yang bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruh keluarga besar kita, seluruh dunia, sesama umat Islam akan bisa selamat. Karena setiap hari, setiap saat, setiap baca sholat, kita senantiasa mendoakan kita semua. Mendoakan seluruh keluarga besar kita, semua orang-orang Islam didoakan oleh kita tanpa kita sadari. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ini salah satu cara kita untuk membiasakan kita. Karena hak dan kewajiban kita sesama muslim oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mendoakannya. Tetapi begitu berat hadirin. Percaya, begitu berat untuk bisa dilaksanakan secara istiqamah. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah karena selama ini kita masih condong. Condong kemana? Condong kepada mencari kehidupan dunia. Padahal Allah sudah wanti-wanti dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah sampaikan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wanti-wanti Allah kepada kita hadirin wal hadira mustami'in mustami'at rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, bahwa kita itu disuruh, diperintah oleh Allah ketika kita berada di alam dunia ini, carilah yang menjadi tujuan utama kita, main goal kita, ya, grand design kita hidup di dunia adalah membekali diri, mencari kehidupan dunia ini betul-betul untuk bekal kehidupan akhirat. Tetapi faktanya kita banyak yang lupa, termasuk saya pribadi. Sering kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rizki yang sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang kita masih lupa yang semestinya kita sholat tepat waktu, kita masih mundur. Barang semenit, 2 menit, bahkan kadang-kadang 1 jam. Kenapa lu harus itu terjadi? Sekali lagi karena kita ya betul-betul bukan karena pribadi semata kesalahan itu dibuat, tetapi karena ada faktor eksternal sebagai musuh kita, yakni iblis hadirin. Iblis itu benar-benar inna syaitana alal insani aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Rasulullah tegas katakan itu. Tapi kita masih tetap mengikuti jalan-jalan itu loh. Kita masih tetap melakukan min amali syaitan. Senang masih melakukan itu. Inilah makanya kita tidak bisa dipungkiri. Sehari-hari kita banyak melakukan aktivitas, dan dari aktivitas itu banyak sekali kita melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu manusiawi apa yang kita lakukan. Dan saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik umat Rasulullah yang senantiasa sering melakukan kesalahan dan dosa, kata Rasulullah, ada cara yang terbaik untuk menghindari, mengobati, menyembuhkan, solusinya yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah hadani Allah. Hari ini salah satu cara solusi untuk kita mintakan kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Moga sarang-sarang. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Gemma istighfar kita akan mampu menembus hijab yang menghalangi makhluk dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Asal ikhlas, tulus, bukan karena sekedar main-main, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul yakin bahwa dengan istighfar kita Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Insya Allah hadirin, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah merasa sia-sia. Duduk Bapak Ibu sekarang 5-10 menit ini akan mampu menjadikan tahapan-tahapan yang akan bisa menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi sering kita masih ragu, sering kita yakin. Kita tidak begitu yakin. Makanya sering kita lakukan hal-hal yang contrary to fact. Ternyata yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita kembali kepada surat Al-Qasas. Kata Allah, bekali hidupmu untuk semata-mata tujuan utama adalah mengharap menjadikan kehidupan akhirat jadi tujuan utama. Jadi selama ini yang kita miliki, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya anak ya, anak-anak yang lucu-lucu, yang soleh-soleh, itu jadikan mereka itu fasilitas untuk bisa memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering kita lalaikan. Sekali lagi sering kita lalaikan. Anak kita kadang sering melakukan hal yang justru bertentangan dengan agama kita biarkan. Anak kita bergaul bebas dengan siapapun, laki, perempuan. Kita biarkan. Ini adalah salah satu cara yang paling mengerikan Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kita sering memerintahkan pada anak kita, kita sering juga menasihati anak kita, no, jangan main dengan laki-laki, no, jangan. Nanti ada saatnya bergaulah dengan orang-orang baik, bergaulah dengan teman-temanmu yang sesama juga, bergaulah dengan mereka tapi pada hal-hal yang umum sifatnya. Jangan pernah berhalwat, jangan pernah berduaan di tempat yang sepi, karena yang ketiganya itu adalah setan. Kita sering mengingatkan. Tapi kalau anak kita tetap juga menjelipak, jadi bahasa Pak Romdon, maka kita tetap mohon kepada Allah. Jangan pernah berhenti dari memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah salah satu cara kita. Saya mohon maaf tidak bisa istiqamah beberapa minggu yang lalu sampai minggu depan insya Allah. Saya masih ada tugas yang memang sama-sama merupakan tugas negara dan juga mudah-mudahan tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita ayo bareng-bareng dimanapun kita, kapanpun, bareng-bareng untuk menggapai, membekali diri kita untuk kehidupan di akhirat. Siapapun kita, profesi apapun, ya kondisi bagaimanapun, ayo bareng-bareng bekali hidup kita ini dengan cara bersama-sama melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ada satu kisah, barangkali 3 menit nih saya sampaikan. Kisah ini sangat menginspirasi kita. Satu perbuatan baik mampu menjadikan beberapa perbuatan baik bisa terlaksana. Yang pertama, Rasulullah begitu indahnya ketika berduaan bersama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau lagi berada di sebuah rumah, di dalam rumahnya, kemudian ada seorang pengemis. Pengemis ini mengetuk pintu, beliau kepengen bisa ketemu dengan Rasulullah dan minta sesuatu. Bahasa gampangnya, kepengen memiliki apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa saja.
apakah pecinya, apakah pakaiannya, apakah sarungnya, atau apakah jubahnya, dan seterusnya. Pokoknya pengen. Nah, pengemis ini langsung mengetuk pintu, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah, diberikanlah, "Waalaikumsalam ya akhi." Nah, kemudian Rasulullah, silakan Sayyidatuna Fatimah, apa yang dia minta kasihkan. Kemudian yang diminta oleh pengemis ini adalah minta baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah memberikan yang terbaik loh, Kang Nasuha. Diberikan itu pakaian Rasulullah yang terbaik kepada pengemis itu. Bayangkan, ini jarang dilakukan. Itulah kebesaran dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasihkan pakaian yang terbaik, pakaian yang masih bagus, katakanlah pakaian yang layak betul-betul disukai. Ternyata pengemis ini ketika dikasih pakaian itu begitu menyenangkan, dia bahagia, kemudian dia langsung, "Bapak, terima kasih," dia langsung pergi. Bukan pergi ke rumah, bukan pergi kemana-mana, tapi perginya ke pasar untuk disampaikan, dideklarasikanlah kepada seluruh teman-temannya, kepada seluruh masyarakat di sini. "Saya punya baju Rasulullah, saya punya baju Rasulullah. Alhamdulillah, saya dikasih Rasulullah. Siapa yang mau? Kalau Anda mau, kami berikan dengan harga yang sangat tinggi. Katakanlah 2 miliar harganya." Wah, kemudian terdengar oleh seorang buta. Tapi orang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Orang kaya raya buta ini merasakan ada sesuatu yang paling dia idam-idamkan, yang paling dia impikan. Dia ingin mendapatkan apa? Mendapatkan baju Rasulullah itu. Kemudian sampaikan kepada budaknya, "Hei sang budak, jika kau mendapatkan baju yang orang itu tawarkan, maka akan aku merdekakan kau." Kemudian budak itu merasa senang karena ada janji akan dimerdekakan. Akhirnya dia mencoba mendekatinya. Ditanyakanlah, "Berapa harganya?" Ternyata harganya 2 miliar katakan. Nah, setelah dia langsung, "Saya yang beli." Wah, semua berebut. Ternyata yang dapat adalah sang budak tadi. Alhamdulillah disampaikannya. Kemudian sang buta yang kaya raya tadi membayar dengan 2 juta glotak lah, 2 miliar glotak, dan diberikanlah. Kemudian dia langsung lari, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya sang buta ini saking gembiranya mendapatkan baju Rasulullah. Ternyata bukan sekedar gembira yang beliau dapatkan, tetapi ada sesuatu. "Ya Allah, kami bahagia sekali. Engkau telah memberi kesempatanku memiliki baju sang mulia, orang paling Khatamul Anbiya, kemudian khairul anam, orang paling baik di dunia ini. Beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan berkahmu, dengan kebesaranmu, dan dengan kebaikan baginda Rasulullah, tolong berikan kami kesempatan untuk bisa memandang kembali dunia yang indah ini." Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, doa sang buta ini rupanya Allah dengarkan. Karena saking cintanya kepada baginda Rasulullah, bahkan hanya sekedar bajunya Rasulullah saja, Allah kabulkan doa sang buta. Diberikan kesempatan, sang buta kaget ketika membuka matanya, dan ketika selesai berdoa, Allah berikan kemampuan bisa melihat kembali. Bayangkan mengkelak, dia langsung melihat, "Ya Allah, kok semuanya bisa saya lihat? Ya Allah," bersyukur, langsung sujud syukur. Kemudian dia langsung lari kemana? Lari ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lari, kemudian mengetuk pintu. "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian keluar Rasulullah, baru seumur hidup. Di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa baru terlihat Rasulullah begitu ketawa lebar sampai gigi gerahamnya kelihatan. Sampai tuh, biasanya nggak pernah. Rasulullah cukup senyum saja ketika melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Tetapi ketika disampaikan oleh sang buta itu cerita sampai dia kembali memberikan rasukan, memberikan baju Rasulullah itu, dikembalikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, berkah baju ini, berkah pertolongan Allah ini, juga berkah kebaikanmu, maka engkau telah mampu memberikan kami, satu, saya bisa melihat
orang buta bisa melihat, sang budak bisa dimerdekakan, dan pengemis bisa menjadi orang kaya raya dengan 2 miliarnya. Ya Rasulullah, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Anda. Alhamdulillah, sampai beliau tertawa, beliau tersenyum, sekaligus terlihat gigi gerahamnya. Ini satu contoh. Orang bersedekah dengan ikhlas akan mampu melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Mampu juga memberikan bantuan kepada siapapun. Sekali lagi, asal dengan ikhlas. Mari kita tebarkan sedekah sebanyak-banyaknya, semampu kita. Ya, kalau bisa jangan bersedekahlah ketika sempat, jangan. Tapi sempatkan untuk bersedekah kapanpun kita mampu, kapanpun kita miliki. Ayo bersedekah dengan sesuatu yang terbaik yang bisa membuat orang senang dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa bertahun saling tolong menolong, jangan pernah memecah belah, karena Allah sampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan pernah kita memecah belah, jangan kita pernah bercerai. Ya, ayo kita sama-sama akhiri dengan doa. Semoga Allah berikan ini semua kekuatan kepada kita, kemampuan untuk terus berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Ya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Ya qadiyal hajat. Rabbana ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk bisa melihat bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan pula kami kemampuan untuk melakukan kebenaran itu, menegakkan kebenaran itu ya Allah. Sebaliknya ya Allah, berikan pula kami kemampuan untuk bisa secara jelas melihat yang batil, yang jahat, yang buruk jelas di mata kami. Amin. Dan berikan pula ya Allah kemampuan agar kami meninggalkan sejauh-jauhnya kebatilan itu. Amin. Anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat yang paling Kau berkahi, karena Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.